Mari kita berdoa. Bapa di surga, pagi hari ini kami kembali datang bersyukur atas kasih-Mu. Hari ini kami akan mempelajari firman Tuhan. Urapi hamba-Mu Tuhan Yesus. Kami berdoa tutup bungkus semua handphone-handphone yang akan kami pakai pada pagi hari ini. Kiranya hikmat Tuhan menyertai kami di dalam pembacaan dan perenungan akan firman Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudaraku yang kekasih di dalam Yesus Kristus, firman Tuhan kita pada pagi hari ini saya ambil di dalam firman Tuhan yang terdapat di dalam 1 Tawarik 4 ayat yang ke-9, bunyinya sebagai berikut. Yabes lebih dimuliakan daripada saudara-saudaranya. Nama Yabes itu diberi ibunya kepadanya sebab katanya, aku telah melahirkan dia dengan kesakitan. Saudaraku, tentu kita sudah sering kali mendengarkan tentang kisah Yabes. Kisah Yabes ini adalah kisah yang luar biasa ya kalau kita baca di dalam Alkitab. Karena saat di Alkitab diceritakan bahwa ibunya Yabes waktu melahirkan, Yabes berkata kepada anaknya bahwa yang masih bayi saat itu bahwa aku telah melahirkan dia dengan kesakitan. Artinya saudaraku, Yabes ini artinya adalah anak yang menyusahkan, anak yang membuat masalah, anak yang selalu membuat stres di dalam kehidupan ibunya, anak yang mendatangkan penderitaan, yang membuat ibunya susah, anak yang membawa kesakitan, dan anak yang membawa sial. Itu arti. Jadi di situ dikatakan bahwa Yabes berkata, ibunya berkata bahwa Yabes waktu dia melahirkan Yabes, jadi saat itu karena dia berkata bahwa oh ini anaknya yang tidak baik, anak ini dia sudah perkatakan sejak Yabes lahir. Karena Yabes kalau kita lihat di dalam Yabes, nama Yabes yang diberi ibunya kalau kita lihat di dalam bahasa Ibraninya, Yabes berarti Yabes yang artinya adalah penuh dengan kesedihan, penuh dengan kesakitan. Dan ketika ibunya melahirkan Yabes, jadi dia sudah perkatakan bahwa anak ini adalah anak yang penuh dengan kesakitan, anak ini adalah anak yang menyusahkan, anak ini adalah jadi saat dia melahirkan, ibu Yabes melahirkan, jadi dia sudah memperkatakan, saat itu dia sudah mendeklarasikan bahwa anak ini anak yang gak baik, anak yang selalu membawa penderitaan. Saudaraku, jadi saat Yabes lahir itu, jadi saat itu ibunya dikatakan sudah mendeklarasikan. Jadi dia sudah mendeklarasikan berarti dia sudah untuk kehidupan Yabes selanjutnya dia sudah perkatakan. Karena saudara-saudara, firman Tuhan apa yang kita perkatakan itu berkuasa. Jadi saudara-saudara yang kekasih di dalam Yesus Kristus, tapi setelah kita baca firman Tuhan yang kita baca dalam firman Tuhan tadi di dalam 1 Tawarik 4 ayatnya yang ke-9 itu berbeda dengan apa yang sudah diperkatakan ibunya, saudaraku. Karena dikatakan bahwa tetapi Yabes lebih dimuliakan dari saudara-saudaranya. Dan Yabes adalah kehidupannya yang berbobot. Yabes itu adalah orangnya yang berkarakter Kristus, orang yang katakanlah nomor satu dari satu saudara-saudaranya. Dia adalah orang yang berkualitas. Ibarat tanamannya itu melebihi dari, kalau kita tanam bunga itu tanaman yang bagus, tanaman yang berkualitas dibandingkan dengan tanamannya. Nah, jadi Yabes itu lebih unggul dari saudara-saudaranya. Dan sangat Yabes itu dalam firman Tuhan itu dikatakan adalah dia sangat dihormati. Dan dia adalah orang karena dia adalah golongan orang mulia. Jadi dia waktu itu adanya dia orang kaya saat itu ya. Jadi karena coba kita baca di dalam 1 Tawarik 4, 1 Tawarik ke 4 ayat yang ke-10 dikatakan, Yabes berseru kepada Allah Israel katanya,
Kiranya engkau memperluas daerahku, dan kiranya tanganmu menyertai aku, dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Dan Allah mengabulkan permintaannya. Itu luar biasa. Di cerita selanjutnya dikatakan karena Yabes sesuai dengan nama yang telah diberikan oleh orang ibunya adalah penderitaan seorang yang memberi ibunya kesakitan, seorang yang membuat dia menderita. Tapi di sini di firman Tuhan dikatakan dia ini Yabes itulah orang yang luar biasa. Jadi apa yang diperkatakan ibunya saat dia lahir, dia tolak. Apa yang dikatakan ibunya bahwa ini saat menjadi anak yang tidak baik, Yabes tolak. Karena di situ dikatakan bahwa Yabes menolak apa yang dikatakan, apa yang dideklarasikan oleh ibunya. Karena Yabes pikirannya, hatinya sepakat dengan kehendak Tuhan. Saudaraku, Yabes percaya bahwa Tuhan itu adalah Tuhan yang menyayangi dia. Tuhan itu adalah Tuhan yang baik. Yabes percaya bahwa rencana Tuhan buat dia adalah indah. Rencana Tuhan buat Yabes adalah baik. Jadi dia tidak dia tidak percaya dengan nama dia, bahwa nama itu memberi penderitaan, tapi dia perkatakan bahwa dia akan menjadi Yabes yang disayangi Tuhan, karena dia mempunyai iman yang kuat, bahwa dia tolak setiap kata-kata apa yang sudah dideklarasikan ibunya sesuai dengan namanya. Tapi dia memandang ke atas, dia berkata bahwa dia mempunyai Allah yang luar biasa. Saudaraku yang kekasih di dalam Yesus Kristus, di firman Tuhan pada pagi hari ini dikatakan bahwa karena itu Yabes berseru kepada Tuhan. Artinya Yabes bersepakat dengan kehendak Tuhan. Yabes memperkatakan, Yabes mengucapkan janji-janji Tuhan. Tentu janji Tuhan adalah janji-janji yang indah. Dia memperkatakan bahwa janji imannya kepada Tuhan. Dia berseru kepada Tuhan. Saat itu dia bilang, Tuhan, saya perkatakan bahwa janjimu kepada saya, kepada Yabes, dengan iman dan percaya adalah janji yang luar biasa. Jadi itu bukan cuma sekali-kali dia berkatakan berulang-ulang kali dengan iman dan percaya. Dia memandang kepada Tuhan dan berkata bahwa di situ dikatakan di firman Tuhan yang setelah kita baca bersama bahwa Tuhan memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku, dan kiranya tangan Tuhan menyertai Yabes, menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Saudara yang kekasih di dalam Yesus Kristus, luar biasa firman Tuhan kita, bahwa setelah dia berseru kepada Tuhan, dia perkatakan janji Tuhan, dan dia mempunyai iman dan percaya, pengharapan hanya kepada Tuhan. Apa yang Yabes lakukan itu adalah luar biasa, dan doa Yabes, seruan Yabes didengar Tuhan, dan Tuhan yang menjamin. Di sini dikatakan Tuhan mengabulkan permintaan Yabes. Kata Tuhan mengabulkan dalam kata Tuhan ya, kalau kita lihat di dalam bahasa Ibrani itu bo adalah Tuhan yang menjamin, yang memastikan, dan yang berkomitmen untuk segera memenuhi apa yang sudah dideklarasikan Yabes. Jadi Tuhan berjanji, Tuhan akan menjamin, karena Yabes benar-benar menolak apa yang dikatakan ibunya waktu dia lahir, tapi dia perkatakan janji imannya kepada Tuhan, bahwa dia berseru, dia datang, dia dengan hati yang remuk datang kepada Tuhan. Dan firman Tuhan berkata bahwa setiap doa-doa Yabes, apa yang Yabes perkatakan itu diterima Tuhan, karena Yabes melakukan bagian dia untuk berseru kepada Tuhan, memohon kepada Tuhan. Jadi saudaraku, Tuhan mengebalkan permintaan Yabes, ya maksudnya adalah apa yang didoakan, apa yang dideklarasikan, apa yang diberikannya, apa yang diucapkan Yabes cocok dengan kehendak Tuhan. Jadi Yabes bukan berdoa, juga bukan karena berdoa bahwa saya ingin minta kepada Tuhan supaya saya ingin berfoya-foya, itu tidak. Tuhan mendengar sesuai dengan
kehendak Tuhan. Dan Tuhan melihat apa yang menjadi doa Yabes itu memang sesuai dengan kehendak Tuhan, sepakat dengan kehendak Tuhan. Yabes bukan hanya berdoa untuk diri sendiri, Yabes juga berdoa untuk orang lain. Saya tidak tahu saudara, kalau Tuhan mungkin saat ini ya berdoa mungkin saat ini dalam suasana COVID-19, Tuhan, saudara dan saya berkata, Tuhan, saya berdoa, saya nggak tahu mungkin keuangan saudara saya, Anda rindu memberkati orang-orang yang kekurangan di pedalaman atau gimana. Saya percaya, saya punya kesaksian. Saya dengan beberapa tim doa waktu itu, saya bilang sama tim doa, saya berkerinduan untuk memberkati di daerah-daerah. Tapi karena kita berdoa saat itu sepakat dengan Tuhan, dan Tuhan mendengar doa kami berdoa secara tidak langsung, secara natural Tuhan berkati. Dan saya percaya saudara juga kalau seperti Yabes berdoa kepada Tuhan dengan kehendak Tuhan, dalam arti itu sesuai dengan kehendak Tuhan, Tuhan mengabulkan apa yang saudara minta, apa yang saudara katakan kepada Tuhan. Saudara yang kekasih di dalam Yesus Kristus, karena firman Tuhan berkata di dalam Matius 6 ayat 10 berkata bahwa datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu seperti di bumi. Jadi ibaratnya begini saudara-saudara, kita datanglah kerajaan. Jadi begini, oleh karena itu Tuhan segera datang untuk melakukan investasi dari sorga ke bumi ya, menggenapi firman-Nya. Jadi mengubah atau membalikkan dan menjadikan identitas atau destiny Yabes ya. Waktu itu Yabes istilahnya sudah dikutuk, sudah dikatakan ibunya ini tidak ini anak yang memberi kesakitan. Ini ada penderitaan, anak yang arti kata Yabes itu kesakitan, penderitaan. Tapi dia mengubah, membalikkan setiap kutuk itu menjadi berkat. Jadi dia sesuai dengan menjadikan berkat. Jadi dia katakan bahwa datanglah kerajaanmu, di situ firman Tuhan, karena firman Tuhan berkata bahwa datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Jadi saudara, janji Tuhan kita sudah di firman Tuhan di sini mendeklarasikan janji Tuhan, kita sedang sepakat kehendak Tuhan yang ada di surga. Jadi kita membuat, ibaratnya kita membuat dasar-dasar, pondasi-pondasi saat kita membangun rumah di surga, atau kita saat ini kita membuat landasan yang ada di surga ya, landasan atau landasan di bumi untuk mendarat, untuk dibangun di surga. Jadi kita ibaratnya begitu ya. Dan janji Tuhan seperti misalnya landasan, kita akan membuat landasan di pesawat di surga, kita membuat landasan. Janji Tuhan itu seperti pesawat di surga, dari surga yang siap seperti yang siap mendarat dan melakukan investasi yang di bumi. Jadi memindahkan semua yang ada di surga terjadi di bumi. Jadi sehingga kehendak Tuhan yang terjadi di surga terjadi di bumi, yaitu firman Tuhan yang sudah kita baca sebelumnya, yaitu datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu bumi seperti di surga. Oleh sebab itu saudara-saudaraku, saya percaya karena kasih Tuhan kepada kita semua masa-masa lalu yang berkata bahwa saya ini menjadi anak yang tidak baik, saya ini tidak menjadi anak yang memberi kependeritaan. Mari kita saat ini, saya percaya saudara yang ada di sini, karena saya percaya saudara yang ada di online ini tuh, kita bersyukur kita bukan lagi, kita adalah di dalam Kristus yang sudah dibebaskan dari setiap kutuk-kutuk kita yang dulu. Kita percaya, kita sepakat saat ini. Kalau ada yang merasa bahwa Pak, saya pernah dikatakan orang lain begini, orang lain hari ini, mari kita tolak, kita perkatakan seperti Yabes yang dulu sudah dilahirkan oleh ibunya dan memberi nama yang artinya dia seorang yang menderita. Tapi Yabes tolak. Kalau saat ini saudara yang ada di online saat ini berkata bahwa saudara ini adalah
pernah dikutuki orang begini-begini dan sebagainya. Hari ini saya perkatakan mari bangkit, kita tolak, kita kembali datang kepada Tuhan. Kita perkatakan, deklarasikan bahwa kita adalah menjadi anak-anak terang. Kita adalah menjadi anak-anak yang berguna bagi bangsa dan negara, bagi orang tua, bagi gereja Tuhan. Dan mari kita perkatakan bahwa setiap kehendak Tuhan akan terjadi pada kita. Dalam arti kita datang kepada Tuhan berdoa, tapi bukan untuk hal-hal yang negatif. Tentunya Tuhan melihat apa yang akan kita butuhkan. Mungkin saya nggak tahu saudara ini sesuai dengan saudara saat ini, mungkin dalam keadaan karena situasi ekonomi kita, karena kita dengan COVID-19 banyak stay home. Saya percaya banyak hal-hal yang kita alami, tapi ketika kita datang kepada Tuhan seperti Yabes, ada banyak hal-hal rencana Tuhan yang indah yang akan kita hadapi. Mungkin masalah keluarga kita, mungkin anak-anak, masalah sekolah kita atau pekerjaan, masalah ekonomi. Mari kita belajar dari Yabes. Kita datang berseru kepada Tuhan. Tuhan akan memberkati kita karena kita adalah anak-anak Tuhan, anak-anak yang berpegang kepada janji, miliki iman dan percaya kepada Tuhan, bahwa kita adalah Yabes-Yabes zaman sekarang, Yabes yang memegang janji Tuhan, Yabes yang datang kepada Tuhan dan menerima akan kuasa mujizat yang ada pada Tuhan jadi kepada Yabes. Oleh sebab itu saudara-saudara yang kekasih di dalam Yesus Kristus, hari ini saya perkatakan bahwa kita adalah anak-anak Tuhan. Saya perkatakan, saya deklarasikan saat ini bagi yang ada di online ini, yang ada permasalahan atau ada masalah dalam kehidupan saudara, saya perkatakan masalah kalian akan ada jalan keluarnya. Kita deklarasikan bahwa Tuhan yang kita sembah, Tuhan yang kita muliakan akan memberi jalan keluar bagi kita. Percaya dan imani seperti Yabes berseru kepada Tuhan. Karena saya percaya doa Yabes ada doa yang dinaikkan kepada Tuhan. Karena kita percaya sepakat bahwa Tuhan itu baik. Sehingga deklarasi kita sesuai dengan kehendak Tuhan. Saya percaya saat ini saya mendeklarasikan apapun keinginan saudara yang ada di online ini, saudara dalam membutuhkan kebutuhan, saudara dalam keadaan sakit, saudara dalam permasalahan, saya perkatakan saat ini Allah kita adalah Allah yang luar biasa, Allah yang memberikan janji-janji yang pasti. Oleh sebab itu jangan lari dari Tuhan, tetap percaya bahwa Tuhan melihat, Tuhan mendengar doa-doa kita. Hari ini kiranya firman Tuhan, doa Yabes dapat memberikan kekuatan kepada kita. Kalau kita lihat Yabes yang sudah dideklarasikan, Yabes sudah dikasihkan ibunya menjadi seorang yang bermasalah dan lain-lain, tapi firman Tuhan digenapi. Yabes menolak setiap apa kata orang, setiap kata-kata ibunya bahwa dia menjadi anak yang tidak baik, tapi dia berseru kepada Tuhan. Apa yang Yabes lakukan itu saya percaya itu karena kasih karunia Tuhan. Oleh sebab itu saat ini kiranya kita yang ada di sini, mari kita sama-sama dalam keadaan seperti ini kita berseru kepada Tuhan, datang kepada Tuhan, dan di situ saya percaya janji Tuhan akan digenapi di kehidupan saudara dan saya. Mari saat ini kita berdoa. Bapa di surga, kami percaya melalui firman Tuhan saat ini doa Yabes menggerakkan hati kita dalam keadaan apapun saat ini. Tuhan Yesus, kami percaya Engkau berkata kepada Yabes bahwa apa yang terjadi pada Yabes terjadi pada kami. Tuhan, kami imani, kami percaya janji Tuhan. Kami deklarasikan saat ini Tuhan Yesus, bagi saudara-saudara yang sakit di online saat ini Tuhan, Engkau berkata mujizat akan terjadi, kesembuhan bagi saudara yang sakit di belakang. Kami percaya saat ini, pagi hari ini Engkau akan sembuh di dalam nama Yesus. Kami berdoa Tuhan Yesus, yang saat ini yang tidak mempunyai pekerjaan, Engkau cukupkan mereka Tuhan Yesus, karena kami percaya berkat Tuhan hanya berasal daripadamu. Terima kasih Tuhan Yesus, kiranya firman Tuhan dapat menjadi rema di dalam kehidupan kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Terima kasih. Tuhan memberkati.